Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty dimanapun kalian berada. Semoga saja kalian senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob. Terkabulkan apa yang menjadi hajatnya, sekaligus dalam kondisi sehat walafiat, semangat dan optimis. Pada sore hari ini Liberty masih berada di seputar area atau lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Masalahnya kalau untuk membahas keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, baik yang dari Gapura Gladak, Gapura Gladak yang ada di utara, Gapura Batangan yang ada di sebelah timur, Gapura Gading yang ada di sebelah selatan, serta Gapura Pasar Klewer. Itu tidak akan pernah habis-habisnya sejarah kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang dalam hal ini termasuk dinasti Mataram Islam yang terakhir. Setelah dari yang pertama Panembahan Senopati yang bertahta di Kota Gede, selanjutnya beliau Sultan Agung yang bertahta di Pleret, yang akhirnya dipindahkan lagi Amangkurat. Beliau bertahta di Keraton Kartosuro Hadiningrat yang berjarak sekitar 10 km ke arah barat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dari ketiga keraton dinasti Mataram itu, yang akhirnya keempatnya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat lah yang merupakan dinasti Mataram Islam yang terakhir. Hanya saja kali ini Liberty tidak akan menyoal masalah itu semua, melainkan Liberty akan menyoal masalah keberadaan ringin kurung, waringin sengkeran atau pohon beringin kembar yang ada di alun-alun kidul atau alun-alun selatan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keberadaan dari kedua ringin kembar ini konon katanya memiliki nilai misteri tersendiri. Jika peziarah yang datang ke ringin kembar, ringin kurung yang ada di alun-alun selatan yang usianya sudah lebih dari 200 tahun yang lalu, pasalnya kedua ringin kembar yang ada di alun-alun selatan ini dibawa oleh beliau Sinuwun Pakubuwono II dari Keraton Kartasura Hadiningrat. Selain kedua ringin kembar yang ada di alun-alun selatan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, juga turut dibawa ringin kembar yang berada di alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sekaligus dari Kerbo Kiai Slamet. Kerbo Kiai Slamet, Kerbo Bule Kiai Slamet ini juga dibawa dari Keraton Kartasura Hadiningrat, yang saat itu pindah dari Keraton Kartasura Hadiningrat sekitar tahun 1744 ke Desa Solo yang sekarang menjadi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, tepat tanggal sekitar tahun 1745 berdiri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, sehingga bisa dipastikan lagi usia dari waringin kurung atau waringin sengkeran atau pohon beringin kembar yang ada di alun-alun selatan ataupun alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini memiliki nilai lebih dari 275 tahun. Belum saat itu ketika keberadaannya masih berada di
Keraton Kartosuro Hadiningrat. Bisa jadi usia pohon beringin ini sekitar 300 tahun yang lalu. Konon keberadaan waringin kurung, waringin sengkeran yang ada di alun-alun selatan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang di sebelah timur ini dikenal atau disebut sebagai Joyo Ndaru. Sedangkan waringin sengkeran atau waringin kurung atau beringin kurung yang ada di sebelah barat ini bernama Dewa Daru. Konon dari keberadaan kedua ringin kembar ini, jika ada peziarah yang berhasil menemukan semacam jatuhan dari daun, baik itu beringin sengkeran dari sebelah timur ataupun sebelah barat, yang posisinya daun telentang, yang satunya posisi daun semacam terkelungkup. Konon kalau keduanya itu disatukan menjadi satu dan disimpan atau dirawat, yang menjadikan hajatnya insya Allah bisa terkabul. Pastinya bukan karena kedua daun dari pohon beringin sengkeran atau pohon waringin kurung tersebut, melainkan semuanya tidak terlepas dari rahmat dan ridho ilahi. Artinya semacam kedua daun yang jatuh tadi hanya semacam prasarana terkabul hajatnya sebuah permohonan. Semuanya tidak terlepas dari ridho dan rahmat ilahi Rob Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja cukup disayangkan keberadaan waringin kurung, waringin sengkeran, beringin kembar ini, keduanya kurang begitu terawat sehingga tampak sedikit kotor dan kumuh. Bahkan pagar-pagar yang berwarna biru ini catnya sudah pada mengelupas dan kotor. Bahkan ada beberapa semacam MMT tampak tidak diurus oleh pemiliknya. Artinya semakin menambah buramnya suasana waringin sengkeran atau pohon beringin kurung yang ada di alun-alun selatan ini. Beberapa tahun yang lalu bisa jadi kalau keberadaannya ini jarang dijamah oleh pengunjung atau peziarah, sehingga pada saat itu pernah keberadaan dari pohon beringin sengkeran yang ada di sebelah timur ini pernah dipakai untuk semacam ngendat alias bunuh diri dari mereka yang pernah merawat kerbau Kyai Slamet yang kandangnya ada di sebelah selatan dari pohon beringin ini. Dari semacam ini, dari waringin kurung yang ada di sebelah timur dari waringin Joyo Ndaru ini, dulu pernah dipakai untuk ngendat, untuk bunuh diri dari seseorang yang saat itu turut membantu memelihara kerbau Kyai Slamet, sekalipun bukan termasuk abdi dalem. Hanya saja mereka punya keinginan turut membantu serati atau pawang kerbau bule Kyai Slamet yang ada di sebelah selatan dari pohon beringin ini. Dia bukan abdi dalem, sehingga entah apa sebabnya beberapa tahun yang lalu beliau ngendat dan bunuh diri di pohon beringin sengkeran Joyo Ndaru yang ada di sebelah
timur ini, sehingga suasananya tampak begitu kotor, kurang terawat. Sebenarnya cukup disayangkan sekali jika keberadaan heritage yang memiliki sejarah cukup tinggi ini terbengkelai begitu saja. Bisa jadi apa yang menjadi keinginan dari beliau, pemerintah pusat yang dalam hal ini Dirjen Kebudayaan serta Kementerian PUPR juga turut membantu semacam renovasi, revitalisasi ataupun sedikit perbaikan, merapikan semacam pagar-pagarnya, sehingga bisa tampak kembali kegagahan dari Waringin Kurung, Waringin Sengkeran yang ada di alun-alun selatan ini, bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri, sehingga bisa dinikmati oleh mereka, baik wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara. Karena suasana di alun-alun selatan ini cukup mendukung, suasananya sejuk dan adem. Suasananya angin sepoi-sepoi senantiasa dari pagi hingga sore hari, bahkan hingga malam hari. Suasananya tampak sejuk dan segar. Ini Waringin yang ada di sebelah barat, konon disebut dengan Waringin Dewondaru. Keberadaannya memang cukup tegar, tancapan dari akar-akar ataupun dari batang tubuhnya menancap kuat dan kokoh di sekitar area tanah yang ada di alun-alun Kidul ini. Hanya saja keberadaan sekitarnya kurang begitu terawat. Bahkan puluhan botol-botol dari air mineral tampak berserakan di dalam pagar beringin Waringin Kurung atau Waringin Sengkeran atau Beringin Kurung, baik yang ada di sebelah barat maupun sebelah timur, dan persis ada di tengah-tengah alun-alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tampak botol-botol air mineral berserakan, cukup disayangkan. Sehingga dalam hal ini, ketika nantinya dari pemerintah pusat jadi benar-benar merenovasi, merevitalisasi, memperbaiki dari beberapa bangunan yang ada di keratonan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, bisa jadi keberadaan Waringin Kurung, Waringin Sengkeran, beringin, pohon beringin berkurung yang ada di alun-alun kidul, alun-alun selatan ini juga turut diperbaiki. Kalau masalah peziarah yang bisa menemukan masalah kedua daun yang tengkurap maupun telangkap maupun telungkup dan tengkurap disatukan menjadi satu dan dirawat sehingga nantinya apa yang menjadi hajatnya terkabulkan, itu semua wawawalam bisawab, semua hanya kehendak Gusti Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Liberty melaporkan dari alun-alun kidul atau alun-alun selatan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.